Setiap pagi, pria ini duduk di balik kemudi. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai sasaran hinaan. Kata-kata kasar, tatapan merendahkan, dan perlakuan kejam menjadi makanannya setiap hari. Ia diam. Ia menunduk. Bukan karena lemah, tapi karena ia menyimpan sesuatu yang tak diketahui siapapun. Hingga suatu pagi, sebuah rapat direksi dimulai. Pintu terbuka, satu nama dipanggil, dan dalam hitungan detik, seluruh ruangan membeku. Senyum angkuh sang janda kaya lenyap, digantikan rasa takut. Karena pria yang ia hina setiap hari, ternyata adalah orang yang paling berkuasa di ruangan itu. Tak seorang pun di gedung itu pernah bertanya, siapa sebenarnya pria berseragam sopir yang selalu menunggu di luar ruang rapat? Mengapa ia tetap bertahan meski dihina setiap hari? Mengapa tatapannya selalu tenang saat harga dirinya diinjak? Ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Sebuah alasan yang membuatnya memilih diam. Dan saat rapat direksi itu dimulai, semua pertanyaan yang selama ini terkubur akan terjawab dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang menonton kisah ini selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Kita berdoa agar dijauhkan dari sifat sombong, merasa paling tinggi, dan mudah merendahkan sesama. Karena seringkali bukan harta atau jabatan yang menguji manusia, melainkan cara kita memperlakukan orang lain. Kisah yang akan kita dengarkan hari ini adalah pengingat bahwa di balik diam seseorang bisa tersimpan ujian besar dan pelajaran hidup yang mendalam. Ratna dikenal sebagai perempuan yang selalu menang dalam hidup. Usianya menginjak awal 40-an. Wajahnya terawat, tutur katanya tegas, dan setiap langkahnya seolah membawa wibawa. Ia adalah janda kaya raya, pewaris kekayaan besar dari mendiang suaminya yang dulu membangun perusahaan properti ternama dari nol. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu, Ratna berubah. Bukan menjadi lebih lembut karena kehilangan, justru sebaliknya. Ia menjadi keras, dingin, dan penuh kendari. Dunia menurutnya hanyalah papan catur, dan ia adalah ratu yang tak boleh disentuh, apalagi dilawan. Karyawan-karyawan di perusahaannya mengenal Ratna sebagai pemimpin yang ditakuti. Keputusannya cepat, suaranya dingin, dan tatapannya mampu membuat siapapun menunduk. Ia tidak suka dibantah. Ia tidak suka dijelaskan. Baginya, orang-orang yang berada di bawahnya hanya 2 jenis, yang berguna dan yang bisa diganti. Setiap pagi, Ratna keluar dari rumah mewahnya dengan gaun mahal dan perhiasan berkilau. Mobil hitam mengilap sudah menunggu di depan. Baginya semua itu adalah simbol keberhasilan. Bukti bahwa ia berada di atas orang lain. Ia menikmati tatapan kagum, bahkan iri, dari mereka yang melihatnya. Namun, ada satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang. Ratna sangat membenci kelemahan. Ia membenci orang yang terlihat pasrah, terlalu diam, atau tidak melawan. Dalam pikirannya, dunia hanya milik mereka yang berani menekan lebih dulu sebelum ditekan. Dan tanpa ia sadari, kebenciannya pada kelemahan itu perlahan berubah menjadi kebiasaan merendahkan, terutama kepada mereka yang ia anggap tidak punya kuasa, tidak punya nama, tidak punya apa-apa. Ratna tidak pernah berpikir bahwa sikapnya salah. Baginya itu hanyalah cara bertahan hidup di dunia yang kejam. Ia tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa kesombongan yang ia bangun dengan bangga itu suatu hari akan runtuh, bukan oleh orang besar, melainkan oleh seseorang yang setiap hari berdiri tepat di sampingnya. Arman bukan pria yang mudah dikenali di keramaian. Wajahnya biasa saja, pakaiannya sederhana, dan caranya berjalan nyaris tak meninggalkan kesan. Ia seperti bayangan, selalu ada tapi jarang diperhatikan. Namun justru dari ketidakterlihatannya itulah, Arman belajar banyak hal tentang manusia. Usianya 41 tahun, rambutnya mulai dipenuhi uban halus di pelipis,
bukan karena usia semata, melainkan karena hidup yang terlalu lama menuntut kesabaran. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Arman sudah bangun. Ia menyeduh kopi sendiri, merapikan kemeja, lalu berangkat bekerja tanpa banyak kata. Tidak ada yang menunggunya di rumah selain keheningan dan kenangan lama. Arman bekerja sebagai sopir pribadi Ratna sejak 2 tahun terakhir. Ia tahu betul siapa Ratna. Janda kaya, pemilik saham besar, perempuan berpengaruh. Tapi Arman tidak pernah mendekatkan dirinya pada kemewahan itu. Baginya, pekerjaan ini bukan tentang mobil mahal atau gaji besar. Ini tentang tanggung jawab yang ia pilih untuk dijalani, seberat apapun rasanya. Di balik kemudi, Arman selalu duduk tegak. Tangannya tenang memegang setir, matanya fokus ke jalan. Ia jarang berbicara kecuali ditanya, bukan karena takut, tapi karena ia paham. Dalam banyak situasi, diam adalah cara paling aman untuk bertahan. Dan Arman sudah terlalu lama belajar tentang itu. Tak banyak yang tahu latar belakang Arman. Ia pernah berada di posisi yang jauh berbeda. Pernah mengenakan jas rapi, duduk di ruang ber-AC, dan membuat keputusan besar. Tapi semua itu ia simpan rapat-rapat. Dunia tidak perlu tahu. Setidaknya, belum. Yang terlihat oleh orang-orang hanyalah seorang sopir yang selalu menunggu. Menunggu di depan rumah, menunggu di parkiran gedung mewah, menunggu di luar ruang rapat sambil menunduk dan pura-pura tidak mendengar bisikan yang sering meremehkannya. Namun di balik tatapan tenangnya, Arman menyimpan prinsip yang kuat. Ia tidak pernah membalas hinaan dengan kemarahan. Bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia memilih waktu yang tepat untuk berdiri. Dan tanpa siapapun sadari, setiap hari yang ia jalani sebagai sopir bukanlah penurunan derajat, melainkan ujian kesabaran yang suatu hari akan mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Hari-hari Arman mulai terasa sama. Bukan karena rutinitas mengemudi atau rute yang ia hafal di luar kepala, melainkan karena satu hal yang selalu menunggunya setiap pagi. Kata-kata Ratna. Kenapa mobilnya belum siap? Jam segini masih berdiri bengong. Pakai otak kalau kerja. Nada itu tidak pernah berubah. Datar, dingin, dan penuh merendahkan. Seolah Arman bukan manusia, melainkan benda yang harus selalu siap dipakai tanpa hak untuk lelah atau salah. Pada awalnya Arman mengira itu hanya tekanan kerja. Ia maklum, Ratna adalah perempuan dengan beban besar, perusahaan besar, dan hidup yang keras. Tapi waktu membuktikan bahwa ini bukan soal stres. Ini soal kebiasaan. Soal kekuasaan yang dinikmati dengan cara merendahkan orang lain. Setiap kali Arman membuka pintu mobil, Ratna akan mengamati dari ujung rambut hingga sepatu. Mencari celah untuk mencelah. Kemejamu kusut, gaji kamu habis buat apa sih? Bau mobil aneh, kamu kerja pakai perasaan atau asal-asalan? Arman hanya menjawab singkat, maaf bu, bukan karena ia bersalah, tapi karena ia tahu, membela diri hanya akan memperpanjang hinaan. Di lampu merah, Ratna pernah berkata tanpa menoleh, kamu tahu kenapa kamu cocok jadi supir? Arman diam. Karena orang seperti kamu memang pantasnya di belakang. Kalimat itu tidak diucapkan dengan teriakan. Justru diucapkan pelan. Santai, seolah sebuah kebenaran yang tak perlu diperdebatkan. Dan justru karena itulah kalimat itu menghantam lebih keras. Arman menatap jalan. Tangannya sedikit mengeras di setir lalu kembali rileks. Ia menarik napas panjang, menelan semua kata itu dalam diam. Ia sudah terlalu lama belajar bahwa harga diri sejati tidak selalu harus dibuktikan dengan perlawanan. Namun setiap hinaan meninggalkan bekas, bukan luka yang terlihat, melainkan goresan kecil yang terus menumpuk di dalam dada. Yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata kasar itu sendiri, melainkan keyakinan Ratna bahwa semua itu wajar, bahwa memperlakukan seseorang lebih rendah adalah hak orang yang merasa lebih tinggi. Dan Arman menyadari satu hal penting hari itu. Selama ia terus diam, Ratna akan terus melangkah tanpa cermin. Tanpa pernah tahu bahwa suatu hari semua kata yang ia lontarkan akan kembali kepadanya. Di waktu yang sama sekali tidak ia duga. Hari itu, Ratna menghadiri pertemuan penting di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota.
Lobi hotel dipenuhi orang-orang berjas rapi. Aroma parfum mahal bercampur dengan denting langkah sepatu kulit di lantai marmer mengkilap. Bagi Ratna, tempat seperti ini adalah habitatnya, tempat di mana ia merasa pantas berada. Arman memarkir mobil dengan rapi, turun lebih dulu, lalu berjalan cepat untuk membukakan pintu. Tangannya terulun sopan, seperti biasa. Namun sebelum Ratna melangkah keluar, matanya menyipit. "Kenapa lama sekali?" Nada suaranya cukup keras untuk menarik perhatian beberapa orang di sekitar. Arman terkejut sesaat. "Maaf Bu," katanya pelan. Ratna keluar dari mobil, lalu menatap tangan Arman yang masih terulur. Ia tidak langsung menerimanya. Justru ia menarik tangannya sendiri dan berkata dengan suara yang lebih tajam. "Jangan sentuh saya. Tangan kamu itu habis pegang apa saja tahu?" Beberapa orang berhenti berjalan. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel, ada pula yang melirik cepat lalu menunduk. Arman bisa merasakan panas menjalar ke wajahnya. Bukan karena malu semata, tapi karena ia diperlakukan seolah kotoran di tempat umum. Ratna melangkah maju, lalu berhenti lagi. "Kamu ini supir ya, bukan tamu hotel. Jangan berdiri sembarangan, memalukan." Kata memalukan itu menggantung di udara, lebih berat dari yang terdengar. Arman mengangguk kecil, mundur selangkah. Dadanya terasa sesak, tapi wajahnya tetap datar. Ia sudah belajar menahan ekspresi, karena ekspresi sering dijadikan senjata tambahan oleh orang-orang seperti Ratna. Saat mereka berjalan menuju lift, seorang petugas hotel menyapa dengan ramah. "Selamat pagi, Bu Ratna." Ratna membalas senyum tipis. Lalu tanpa menoleh ke Arman, ia berkata, "Kamu tunggu di luar, jangan ikut. Nanti dikira saya datang bawa pembantu." Kalimat itu seperti tamparan terbuka, bukan karena isinya saja, tapi karena ia diucapkan di depan banyak orang, tanpa rasa bersalah, tanpa jeda. Arman berhenti. Ia berdiri di dekat pilar besar, menunduk. Sementara Ratna masuk ke lift tanpa menoleh lagi. Pintu lift menutup perlahan, meninggalkan bayangan Arman yang terpantul samar di dinding logam. Di detik itu, Arman merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan amarah yang meledak, melainkan kesadaran yang menguat. Ia sadar, penghinaan yang dibiarkan akan berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu, suatu hari harus dihadapkan pada kebenaran. Arman menarik nafas panjang. Ia tidak pergi, ia tetap menunggu. Karena ia tahu, hari di mana semua mata akan beralih kepadanya sudah semakin dekat. Banyak orang mungkin akan bertanya-tanya, mengapa Arman tidak pergi saja? Mengapa ia terus bertahan di bawah perlakuan yang jelas-jelas merendahkan martabatnya? Mengapa ia memilih diam, menunduk, dan menerima semua itu seolah sudah tak punya pilihan? Jawabannya tidak sesederhana butuh pekerjaan. Di malam-malam sepi saat Arman pulang ke rumah kecilnya dan duduk sendirian di ruang tamu yang sunyi, ia sering merenung. Ia memikirkan hari-harinya, kata-kata Ratna yang masih terngiang, dan tatapan orang-orang yang menganggapnya tidak lebih dari seorang supir. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang selalu ia pegang erat. Kesabaran adalah keputusan, bukan kelemahan. Arman tahu betul siapa dirinya. Ia tahu apa yang pernah ia bangun, apa yang pernah ia lepaskan, dan apa yang sedang ia uji dalam hidupnya saat ini. Menjadi supir bukanlah hukuman baginya. Ini adalah fase. Sebuah jalan yang ia pilih dengan sadar, meski harus dibayar dengan harga diri yang diinjak-injak. Setiap kali hinaan datang, Arman mengingat satu prinsip lama yang pernah ia pelajari dengan cara yang pahit. Membalas emosi dengan emosi hanya akan menurunkan kita ke level orang yang menyerang. Dan Arman menolak turun ke sana. Kesabarannya bukan tanpa luka. Ada malam-malam ketika dadanya terasa berat, nafasnya pendek, dan tangannya bergetar saat mengingat bagaimana ia dipermalukan di depan umum. Tapi ia tidak membiarkan luka itu berubah menjadi dendam. Ia memilih menjadikannya pengingat bahwa kekuasaan tanpa empati hanyalah kesombongan yang menunggu runtuh. Arman juga tahu, waktu adalah sekutu terbaik bagi kebenaran. Ia tidak terburu-buru membuktikan apapun. Ia tidak perlu meneriakkan siapa dirinya. Dunia akan memperlihatkannya sendiri pada saat yang paling tepat. Dan setiap pagi saat ia kembali duduk di balik kemudi, Arman selalu menatap dirinya di kaca spion. Bukan dengan rasa rendah diri,
tapi dengan ketenangan seseorang yang tahu akhir cerita belum ditulis. Ia menunggu, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan keyakinan. Karena Arman percaya, ada saat di mana kesabaran berhenti diuji dan mulai berbicara. Dan ketika saat itu tiba, ia tidak ingin berdiri sebagai orang yang membalas hinaan, melainkan sebagai manusia yang tetap utuh meski telah lama diremehkan. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi kaca jendela rumah Arman. Suaranya ritmis, menenangkan, namun pikiran Arman justru gelisah. Ia baru saja meletakkan ponsel di meja setelah menerima sebuah panggilan yang tidak biasa. Nomor itu tidak tersimpan, namun nada bicara di seberang terdengar sangat mengenalnya. Bukan sebagai sopir, melainkan sebagai seseorang yang dihormati. Besok pagi, rapat direksi dimajukan menjadi pukul 9. Suara itu berkata tenang. Kami berharap Bapak bisa hadir tepat waktu. Tidak ada sapaan berlebihan, tidak ada basa-basi. Tapi satu hal jelas, cara orang itu berbicara kepada Arman bukanlah cara seseorang berbicara kepada seorang sopir. Ada jarak, ada rasa hormat yang sengaja dijaga. Arman terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Baik, saya akan hadir. Telepon terputus, hujan masih turun. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arman menghela napas panjang yang berbeda. Bukan napas menahan, melainkan napas bersiap. Ia berjalan ke arah lemari tua di sudut kamar. Dari dalam laci terdalam, ia mengeluarkan sebuah map coklat yang sudah lama tidak dibuka. Isinya rapi, dokumen, surat, dan beberapa kartu nama lama yang kini mulai pudar warnanya. Semua itu adalah bagian dari hidup yang sengaja ia simpan. Bukan karena ingin melupakan, tapi karena belum saatnya diingat oleh dunia. Malam itu, Arman tidak banyak tidur. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu esok hari akan menjadi hari yang mengubah banyak hal. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang selama ini merasa paling berkuasa. Pagi itu datang dengan cara yang aneh. Langit cerah, udara segar, dan sinar matahari jatuh lembut ke halaman rumah Ratna. Tidak ada tanda apapun bahwa hari itu akan berbeda. Namun bagi Arman, ada sesuatu yang terasa bergeser sejak ia membuka mata. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, melainkan karena pikirannya sudah terjaga. Setelah mandi, Arman berdiri di depan lemari, menatap dua pilihan pakaian. Seragam sopir yang sudah menemaninya selama 2 tahun terakhir, dan satu setelan sederhana, kemeja putih bersih, dan jas hitam yang jarang ia gunakan. Tangannya sempat ragu. Lalu ia memilih kemeja putih itu. Bukan sebagai perlawanan, tapi sebagai penghormatan pada dirinya sendiri. Saat Arman tiba di rumah Ratna, mobil sudah terparkir seperti biasa. Ia membersihkan kaca, mengecek mesin, dan memastikan semuanya sempurna. Gerakannya sama, tapi sikapnya berbeda. Lebih tenang, lebih mantap. Ratna keluar rumah tepat waktu. Ia langsung menatap Arman dari ujung rambut hingga sepatu. "Kamu kenapa pakaiannya beda?" Tanyanya sinis. "Rapat hari ini penting, Bu," jawab Arman singkat. Ratna mendengus. "Kamu ini supir, jangan sok seperti eksekutif." Arman membuka pintu mobil tanpa membalas. Namun kali ini, ia tidak menunduk. Tatapannya lurus ke depan. Ratna tidak menyadarinya, atau mungkin tidak peduli. Sepanjang perjalanan, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Ratna sibuk dengan ponselnya, memeriksa pesan-pesan, memberi perintah, dan sesekali mengeluh. Arman menyetir dengan keheningan yang mantap. Tidak ada getaran emosi, tidak ada ketegangan di tangannya. Seolah ia sudah berdamai dengan apapun yang akan terjadi. Di lampu merah, Ratna tiba-tiba berkata, "Kamu tunggu di parkiran nanti, jangan ikut naik." Arman mengangguk. "Baik, Bu." Jawaban itu terdengar biasa, tapi maknanya berbeda. Itu bukan kepatuhan tanpa pilihan, itu adalah kepastian yang sudah diputuskan. Saat gedung perusahaan mulai terlihat di kejauhan, Arman menarik nafas pelan. Bukan untuk menenangkan diri,
tapi untuk menandai satu fase hidup yang akan segera berakhir. Ia tidak tahu bagaimana tepatnya semuanya akan berjalan, tapi ia tahu satu hal. Hari itu, ia tidak akan pulang sebagai orang yang sama. Dan di kursi belakang, Ratna masih sibuk mengatur dunia, tanpa menyadari bahwa dunia yang ia kendalikan sedang bersiap membalikkan peran. Pagi itu memang tampak biasa, namun bagi Arman, itulah pagi terakhir ia duduk di balik kemudi sebagai seseorang yang diremehkan. Mobil melaju perlahan di tengah lalu lintas pagi yang mulai padat. Gedung-gedung tinggi berdiri berderet seperti saksi bisu perjalanan hidup banyak orang. Ada yang naik, ada yang jatuh, ada pula yang sedang berada tepat di titik balik. Arman mengemudi dengan tenang, matanya fokus ke jalan, sementara Ratna duduk di kursi belakang, tenggelam dalam dunianya sendiri. Ratna sibuk menerima panggilan demi panggilan. Suaranya terdengar tegas, terkadang meninggi, memberi instruksi seolah semua orang berada di bawah kendalinya. Rapat jangan molor, saya mau laporan lengkap. Kalau ada yang tidak siap, itu tanggung jawab kalian. Setiap kalimatnya mengandung keyakinan penuh bahwa ia adalah pusat dari semua keputusan. Dan Arman mendengarkan, bukan sebagai bawahan yang takut, melainkan sebagai pengamat yang paham betul bagaimana kekuasaan seringkali membuat seseorang lupa batas. Sesekali Ratna menegur Arman. Lewat sini saja, jangan mutar. Nyalakan AC, panas sekali. Arman menuruti tanpa komentar. Tangannya stabil di setir, napasnya teratur. Ia seperti seseorang yang sedang mengantar sesuatu menuju garis akhir, bukan sekedar menuju gedung kantor. Di kaca spion, Arman melihat pantulan wajah Ratna. Wajah yang tegang, penuh perhitungan, dan sama sekali tidak menyimpan keraguan. Ratna tidak tahu bahwa hari itu bukan hanya tentang laporan keuangan atau keputusan bisnis. Hari itu adalah tentang cermin. Cermin yang akan memperlihatkan siapa dirinya selama ini. Ketika mobil memasuki area gedung perusahaan, suasana terasa berubah. Keamanan berdiri lebih sigap dari biasanya. Beberapa staf terlihat mondar-mandir dengan wajah tegang. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan meski tidak ada yang mengatakannya secara terbuka. Ratna turun dari mobil dengan langkah cepat. Seperti biasa, ia tidak menoleh. "Kamu tunggu di sini," katanya singkat. Arman mengangguk. Ia mematikan mesin, lalu turun dari mobil. Udara pagi terasa lebih berat. Ia berdiri di samping kendaraan, memandangi gedung tinggi di hadapannya. Gedung itu pernah ia masuki dengan peran yang berbeda, tahun-tahun lalu. Kini ia kembali dengan cara yang tak pernah dibayangkan Ratna. Beberapa karyawan melintas. Sebagian menatap Arman sekilas lalu berlalu. Tidak ada yang tahu bahwa pria yang berdiri diam di parkiran itu sedang menunggu momen paling penting dalam hidupnya. Arman melirik jam tangan. Waktu hampir tiba. Ia merapikan jasnya pelan, bukan untuk pamer, melainkan sebagai tanda kesiapan. Perjalanan itu akhirnya berakhir di depan gedung perusahaan. Namun, bagi Arman, yang benar-benar akan dimulai adalah perjalanan menuju kebenaran. Dan tidak ada satupun orang di dalam gedung itu yang benar-benar siap menghadapinya. Ruang rapat utama terletak di lantai tertinggi gedung perusahaan. Dinding kaca menghadap langsung ke hamparan kota, memperlihatkan dunia yang bergerak cepat di bawah sana. Meja panjang dari kayu gelap membentang di tengah ruangan, dikelilingi kursi-kursi kulit yang hanya diduduki oleh orang-orang terpilih. Satu persatu para direksi dan komisaris masuk. Jas rapi, map tebal, dan wajah serius. Tidak ada tawa berlebihan, tidak ada obrolan kosong. Rapat ini terlalu penting untuk disia-siakan dengan basa-basi. Ratna duduk di salah satu kursi utama. Posturnya tegak, ekspresinya tenang, namun penuh keyakinan. Ia menyilangkan tangan, seolah ruangan itu memang sudah seharusnya tunduk padanya. Dalam benaknya, rapat hari ini hanyalah formalitas, sekadar mengesahkan keputusan yang ia yakini akan berjalan sesuai kehendaknya. Pimpinan rapat membuka pertemuan dengan suara datar dan profesional. Kita mulai rapat direksi hari ini. Agenda utama adalah evaluasi kepemilikan saham dan arah strategis perusahaan. Kalimat itu terdengar biasa. Namun bagi beberapa orang di ruangan, kata kepemilikan saham memiliki bobot yang berbeda. Beberapa kepala menoleh pelan, saling bertukar pandang singkat. Ratna tidak menangkap isyarat itu. Ia terlalu yakin pada posisinya. Laporan demi laporan dipresentasikan. Grafik naik turun terpampang di layar besar.
Angka-angka dibacakan dengan nada netral. Ratna sesekali menyela, mengoreksi, atau memberi instruksi. Suaranya mantap, seolah ia adalah pemilik mutlak perusahaan ini. Namun suasana di ruangan perlahan berubah. Ada ketegangan halus yang mulai terasa. Beberapa direksi tampak gelisah, jarinya mengetuk meja tanpa sadar. Pimpinan rapat melirik jam tangan, lalu menarik nafas pendek. Baik, katanya akhirnya. Sebelum kita masuk keputusan akhir, ada satu agenda tambahan. Ratna mengangkat alis. Agenda tambahan tidak pernah ia sukai. Baginya, kejutan adalah tanda ketidakteraturan. Lanjut pimpinan rapat itu. Ada pihak yang selama ini memilih berada di luar struktur aktif. Namun hari ini, beliau memutuskan untuk hadir langsung. Ruangan mendadak hening. Tidak ada yang berbicara. Bahkan suara AC terdengar lebih keras dari biasanya. Ratna menyandarkan tubuhnya ke kursi, mencoba terlihat santai. "Siapa?" tanyanya singkat, nada suaranya tetap percaya diri. Pimpinan rapat menoleh ke arah pintu. Pandangannya penuh arti. Beliau sudah menunggu. Di balik pintu rapat, langkah kaki terdengar mendekat. Pelan, tenang, pasti. Dan dalam keheningan yang menekan itu, tak seorang pun, terutama Ratna, menyadari bahwa detik berikutnya akan menjadi awal dari kehancuran kesombongan yang selama ini ia banggakan. Keheningan di ruang rapat terasa semakin berat. Semua mata tertuju ke pintu besar berwarna coklat tua di ujung ruangan. Tidak ada yang berbicara. Bahkan Ratna, yang biasanya selalu ingin menjadi orang pertama bersuara, memilih diam. Ia menyandarkan punggung ke kursi, mencoba terlihat santai meski ada rasa tidak nyaman yang perlahan merayap di dadanya. Pimpinan rapat berdiri. Ia merapihkan map di tangannya, lalu berkata dengan suara yang jelas dan tegas. "Dengan ini kami persilahkan pihak pemegang saham mayoritas non-aktif, Bapak Arman Pratama, untuk memasuki ruangan." Nama itu menggantung di udara. 1 detik, 2 detik, Ratna mengernyit. "Arman?" Alisnya berkerut, bibirnya sedikit terbuka. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah mencari penjelasan di wajah para direksi lain. Namun yang ia temui justru tatapan-tatapan serius, bahkan beberapa terlihat gugup. "Arman?" gumam Ratna pelan, hampir tidak terdengar. Nama itu terlalu familiar, terlalu dekat, terlalu tidak mungkin. Pintu rapat perlahan terbuka. Seorang pria melangkah masuk dengan tenang. Kemeja putih rapi, jas hitam sederhana, langkahnya mantap tanpa tergesa. Wajah itu, wajah yang Ratna lihat setiap hari dari kaca spion mobil, kini berdiri di hadapannya, sejajar dengan para pemegang kuasa. Ratna membeku. Itu Arman, supirnya. Tangannya refleks mencengkeram sandaran kursi. Jantungnya berdegup lebih cepat. Otaknya berusaha mencari penjelasan logis. Mungkin kebetulan nama sama, mungkin hanya staf lain. Tapi setiap langkah Arman menuju meja rapat menghancurkan satu persatu pembelaan itu. Beberapa direksi berdiri memberi hormat. Bukan formalitas, bukan basa-basi. Ratna merasakan tenggorokannya mengering. Ini bukan kesalahan. Ini bukan lelucon. Arman berhenti di depan meja rapat. Ia mengangguk singkat kepada pimpinan rapat, lalu menatap ruangan dengan pandangan tenang. Saat matanya bertemu dengan mata Ratna, tidak ada senyum kemenangan, tidak ada tatapan balas dendam. Hanya ketenangan yang membuat Ratna merasa lebih kecil dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, Ratna tidak tahu harus berkata apa. Dan untuk pertama kalinya pula, ia mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Pria yang selama ini ia hina, yang ia anggap tidak berarti, ternyata bukan sekedar bagian dari rapat ini, melainkan pusat dari semuanya. Dan rapat itu baru saja benar-benar bermulai. Tidak ada yang langsung berbicara. Ruang rapat yang tadi dipenuhi suara presentasi kini berubah menjadi ruang hampa. Seolah waktu berhenti tepat saat Arman berdiri di sana. Bahkan udara terasa lebih berat, menekan dada siapapun yang duduk di ruangan itu. Pimpinan rapat mempersilahkan Arman duduk di kursi utama. Kursi yang posisinya tepat berhadapan dengan Ratna. Kursi itu selama ini diyakini Ratna sebagai simbol kekuasaan. Arman duduk dengan tenang,
Ia membuka map di depannya, menata dokumen tanpa terburu-buru. Setiap gerakannya sederhana, tapi justru itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Tidak ada gestur pamer, tidak ada ekspresi puas, hanya ketenangan seseorang yang tidak perlu membuktikan apapun. Pimpinan rapat menarik nafas dalam sebelum berbicara. Sebagai pengantar, katanya pelan namun tegas. Kami perlu menjelaskan kepada seluruh direksi bahwa Bapak Arman Pratama adalah pendiri awal perusahaan ini dan pemegang saham terbesar hingga hari ini. Kalimat itu jatuh seperti palu. Sekali, keras, tanpa ampun. Ratna merasa darahnya mengalir mundur. Pendiri? Pemegang saham terbesar? Tangannya mulai gemetar. Ia mencoba tersenyum, senyum tipis yang biasanya ia gunakan untuk menyembunyikan kegugupan. Tapi senyum itu gagal terbentuk. Wajahnya pucat, matanya kosong. Arman akhirnya berbicara. Suaranya tidak keras, tidak juga gemetar. Saya memilih berada di luar struktur aktif, katanya. Karena saya ingin melihat perusahaan ini berjalan tanpa nama saya dijadikan tameng. Ia menoleh sebentar ke arah Ratna. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan satu hal, bahwa ia benar-benar mendengarkan. Saya juga ingin melihat, lanjut Arman, bagaimana manusia memperlakukan manusia lain saat merasa memiliki kuasa. Ruangan membeku. Beberapa direksi menunduk, yang lain menelan ludah. Ratna tidak mampu lagi menahan diri. Ini tidak mungkin, katanya terbata. Saya tidak pernah diberitahu. Arman mengangguk pelan. Benar Bu Ratna, karena saya tidak pernah merasa perlu menjelaskan siapa diri saya, hanya agar dihormati. Kalimat itu sederhana, namun efeknya menghancurkan. Ratna kini menyadari, setiap hinaan yang ia lontarkan, setiap tatapan merendahkan, setiap perlakuan kejam yang ia anggap wajar, semuanya baru saja kembali kepadanya dalam bentuk yang paling memalukan. Tidak ada yang menertawakan Ratna, tidak ada yang menyela, tidak ada yang membela. Karena pada saat itu, semua orang di ruangan itu paham satu hal. Kekuasaan sejati tidak pernah berteriak, dan harga diri tidak pernah meminta pengakuan. Dan di detik itulah, Ratna kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali. Keyakinan bahwa ia lebih tinggi dari orang lain. Ruang rapat masih sunyi. Namun kini keheningan itu bukan lagi penuh kejutan, melainkan penuh beban. Beban kebenaran yang akhirnya terangkat ke permukaan. Ratna duduk kaku di kursinya. Tubuhnya tegak, tapi jiwanya runtuh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ia menatap Arman. Tatapan yang selama ini ia gunakan untuk merendahkan, kini berubah menjadi tatapan yang penuh ketidakpastian. Seolah ia sedang melihat orang asing, padahal wajah itu adalah wajah yang setiap hari ia hina tanpa ragu. Apa maksud semua ini? Suara Ratna akhirnya keluar, lirih dan patah. Kenapa Anda melakukan ini? Arman tidak langsung menjawab. Ia menutup map di depannya, menyandarkan punggung ke kursi, lalu menatap Ratna dengan tenang. Bukan tatapan dendam, bukan pula tatapan puas. Itu tatapan seseorang yang sudah lama berdamai dengan masa lalu. Saya tidak melakukan apapun, Bu, kata Arman pelan. Saya hanya memilih diam. Kalimat itu membuat Ratna terdiam lebih lama. Diam, kata yang selama ini ia anggap sebagai tanda kelemahan, kini justru terasa seperti palu yang memukul kesadarannya berulang kali. Selama ini, lanjut Arman, saya ingin tahu satu hal sederhana. Apakah rasa hormat hanya diberikan kepada mereka yang terlihat berkuasa? Beberapa direksi saling berpandangan. Pertanyaan itu tidak hanya ditujukan kepada Ratna, melainkan kepada semua orang di ruangan itu. Ratna menelan ludah. Kalau saya tahu, katanya terbata. Kalau saya tahu Anda adalah... Arman mengangkat tangannya pelan, menghentikan kalimat itu sebelum selesai. Itulah jawabannya, Bu Ratna. Rasa hormat yang batang karena tahu siapa seseorang, bukanlah hormat yang tulus. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada makian apapun. Ratna menunduk,
Bahunya sedikit bergetar. Ia teringat semua kata-kata yang pernah ia ucapkan. Setiap bentakan, setiap tatapan jijik, setiap perlakuan kasar yang ia anggap wajar karena merasa lebih tinggi. Kini semua itu berdiri di hadapannya, bukan sebagai balasan, melainkan sebagai cermin. "Saya tidak pernah ingin mempermalukan siapapun," kata Arman lanjut. "Tapi saya percaya setiap manusia perlu satu momen di mana ia dipaksa melihat dirinya sendiri tanpa topeng." Ratna mengangkat wajahnya. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ratna tidak merasa kalah karena kehilangan kuasa, melainkan karena menyadari betapa kecilnya ia saat merasa paling besar. Dan di ruang rapat itu, topeng Ratna akhirnya benar-benar runtuh. Bukan oleh teriakan, melainkan oleh kebenaran yang ia abaikan terlalu lama. Air mata Ratna jatuh satu persatu ke atas meja rapat. Tidak ada isakan keras, tidak ada drama berlebihan. Justru keheningan itulah yang membuat penyesalannya terasa nyata. Ia duduk terpaku, bahunya sedikit bergetar, seolah seluruh beban hidup yang selama ini ia bawa runtuh bersamaan. Selama bertahun-tahun, Ratna membangun tembok tinggi di sekeliling dirinya. Tembok yang ia sebut sebagai ketegasan, padahal sebenarnya adalah ketakutan untuk terlihat lemah. Kini, tembok itu retak, dan di baliknya ia menemukan dirinya sendiri. Rapuh, kecil, dan penuh penyesalan. Saya minta maaf, ucap Ratna akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar, seperti orang yang sudah lama lupa bagaimana caranya meminta ampun. Ruang rapat tetap sunyi. Tidak ada yang menyela, tidak ada yang menghakimi. Arman menatap Ratna, lalu menundukkan pandangannya sesaat. Ia tidak langsung menerima atau menolak permintaan maaf itu, karena ia tahu maaf bukan tentang siapa yang lebih cepat mengucapkannya, melainkan tentang siapa yang benar-benar memahaminya. "Bu Ratna," kata Arman pelan, "penyesalan selalu datang setelah kita kehilangan kesempatan untuk bersikap benar." Kalimat itu membuat Ratna menangis lebih dalam, bukan karena disalahkan, melainkan karena disadarkan. Ia teringat masa lalu, saat suaminya masih hidup, saat ia belum dikelilingi kekuasaan dan sanjungan, saat ia masih bisa tersenyum tanpa merasa harus mengendalikan segalanya. Semua itu terasa jauh, seperti mimpi yang terpotong oleh kesombongan. "Saya tidak pernah bermaksud menjadi seperti ini," katanya terisak. "Tapi saya lupa bahwa manusia tidak diukur dari posisi." Arman mengangguk kecil. "Banyak orang lupa, Bu, karena kekuasaan membuat kita merasa aman tanpa perlu melihat ke bawah." Ratna mengangkat wajahnya. Matanya merah, suaranya gemetar. "Apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya?" Pertanyaan itu menggantung di udara, bukan hanya untuk Arman, tetapi untuk dirinya sendiri. Arman tidak menjawab dengan janji, ia menjawab dengan kejujuran. Kesempatan selalu ada, tapi tidak selalu untuk kembali seperti semula. Kadang, kesempatan itu datang dalam bentuk konsekuensi. Ratna terdiam. Ia mengerti. Penyesalannya memang tulus. Namun ia juga sadar tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan air mata. Dan di detik itu, Ratna memahami satu pelajaran pahit, bahwa harga diri orang lain bukanlah alat untuk menenangkan luka kita sendiri. Penyesalan datang, namun waktunya telah terlambat untuk menghindari perubahan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rapat direksi belum berakhir, namun suasananya telah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi diskusi angka semata, tidak ada lagi adu pendapat kaku. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa sebuah titik balik besar baru saja terjadi dan tidak mungkin dibatalkan. Waktu berlalu, perusahaan berjalan dengan wajah baru.
bukan hanya dari struktur organisasi, tetapi dari cara orang-orang saling memandang. Senyum mulai muncul di tempat yang dulu dipenuhi ketegangan. Sapaan sederhana terasa lebih berarti daripada perintah dingin yang dulu biasa terdengar. Arman kini memimpin dengan tenang. Ia hadir di rapat, di lorong kantor, bahkan di ruang makan karyawan. Bukan untuk diawasi, melainkan untuk mendengar. Ia percaya kekuatan sebuah perusahaan tidak hanya lahir dari angka dan strategi, tetapi dari rasa aman yang dirasakan setiap orang di dalamnya. Sementara itu, Ratna menjalani hari-hari yang jauh berbeda. Tidak lagi duduk di kursi tertinggi, tidak lagi disambut dengan tatapan takut. Awalnya, ia merasa asing. Kehilangan kuasa membuatnya sadar betapa selama ini ia bergantung pada posisi, bukan pada penghormatan yang tulus. Namun disitulah pelajaran itu bekerja. Ratna mulai belajar mendengarkan, belajar menahan diri, belajar mengakui kesalahan tanpa mencari pembenaran. Setiap langkah kecil terasa berat, tapi jujur. Suatu pagi, Ratna melihat Arman berdiri di halaman kantor, membantu satpam yang kesulitan mengatur kendaraan. Pemandangan sederhana itu menancap kuat di benaknya. Ia sadar, kepemimpinan sejati tidak perlu diumumkan. Ia terlihat dari tindakan. Ratna mendekat. "Terima kasih," katanya pelan. "Bukan hanya karena kesempatan ini, tapi karena telah membuka mata saya." Arman tersenyum tipis. "Hormat tidak pernah diminta, Bu," jawabnya. "Ia tumbuh saat kita memperlakukan orang lain sebagai manusia." Ratna mengangguk. Kalimat itu akan ia bawa seumur hidup. Hari itu, Ratna berjalan melewati lorong kantor. Ia menyapa supir, staf kebersihan, dan karyawan lain dengan tulus. Tidak semua membalas dengan hangat, dan ia mengerti. Rasa hormat memang tidak bisa dipercepat. Namun untuk pertama kalinya, Ratna tidak merasa rendah. Ia merasa jujur. Dan Arman yang dulu memilih diam, kini tahu bahwa keheningan pun bisa menjadi bahasa perubahan, asal diiringi dengan keberanian untuk bertindak di saat yang tepat. Cerita ini bukan tentang siapa yang paling berkuasa, bukan tentang siapa yang paling kaya, melainkan tentang satu hal sederhana yang sering dilupakan, bahwa harga diri manusia tidak ditentukan oleh jabatan, melainkan cara ia memperlakukan sesama. Dan disitulah kisah ini menemukan akhirnya, bukan dengan sorak kemenangan, melainkan dengan pelajaran yang akan hidup jauh lebih lama daripada sebuah kekuasaan. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa hidup seringkali memberi pelajaran dengan cara yang tidak nyaman. Kekuasaan, harta, dan jabatan bisa membuat seseorang terlihat tinggi. Namun, semua itu tidak pernah memberi hak untuk merendahkan orang lain. Karena sejatinya, nilai seorang manusia tidak diukur dari kursi yang ia duduki, melainkan dari cara ia memperlakukan sesama. Cerita Ratna dan Arman mengingatkan kita bahwa diam bukan selalu lemah, dan rendah hati bukan berarti kalah. Terkadang keadilan datang bukan melalui balas dendam, tetapi melalui kebenaran yang muncul di waktu yang tepat. Dan saat kebenaran itu hadir, tidak ada satupun topeng yang mampu bertahan. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga cermin untuk kita semua. Jika cerita ini menyentuh hati, membuka sudut pandang, atau mengingatkan kita pada kehidupan nyata, jangan ragu untuk memberikan dukungan. Like jika kisah ini bermakna, subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya, bagikan kepada orang-orang terdekat yang mungkin membutuhkan pesan ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya, kisah yang bukan hanya bercerita, tetapi juga menguatkan hati.